Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adina Terfiansa. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Manajemen Angkatan 2025 dengan NIM 238. Di sini saya akan mewawancarai teman saya yang mempunyai usaha nih di usia muda. Baik, bisa diperkenalkan namanya Mas? Baik semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Giafandi. Kebetulan saya juga S1 Manajemen di Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya sebagai pewaris utama PT Setia Elektronik. Oke, PT Setia Elektronik. Ini adalah usaha yang sangat ramah nih kawan-kawan. Nah, usaha ini berada di Solo ya Mas? Ya. Tepatnya di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Oke Mas, saya izin bertanya nih Mas. Pertanyaan saya yang pertama nih. Bagaimana teknologi digital membantu usaha PT Setia Elektronik agar meningkatkan efisiensi dan daya saing? Untuk pertumbuhan digital ini sangat membantu sih Mas buat PT kami, karena di PT kita kan itu memiliki banyak sekali hardware atau produk-produk yang perlu disorting gitu untuk keperluan customer. Nah, pengsortingan itu akan lebih mudah sekali jika kita menggunakan daya digital seperti Excel. Nah, selain itu jika di dalam transaksi kita juga memiliki transaksi itu berupa QRIS dan lainnya. Nah, di sana kita juga bisa mengambil customer dari luar kota lewat online gitu. Keren banget ya. Keren banget sih Mas usahanya. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua nih ya Mas. Jadi bagaimana bentuk kepemilikan usaha PT Setia Elektronik? Dan ini apakah perorangan atau kemitraan nih Mas? Lalu dan cara pengambilan keputusan di usaha PT Elektronik Setia Elektronik, Mas Gio tuh bagaimana ya? Bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk PT kami sendiri kan kita bergerak sebagai perseroan terbatas ya, dimana alhamdulillah kita sudah memiliki 5 cabang. Yang cabang terbesar kita yaitu benar yang dikatakan Mas Adinata ada di Solo, dan juga cabang utama kami, cabang pertama itu ada di rumah saya di Ngawi gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan ini tergantung kepada pemilik divisi dari PT kita sendiri, terutama dari ayah saya. Namun jika dari perseroan kami dibagikan ke seluruh cabang-cabang itu memiliki hakikat tertingginya sendiri. Oh, jadi setiap divisi sudah ada Ya. masing-masing ya Mas. Oke Mas. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mas. Apa tantangan utama yang dihadapi usaha Setia Elektronik dalam menjaga keberlangsungan bisnis? Untuk kalau itu ya masalah persaingan dagang sih Mas, karena terutama di kota besar seperti Solo kan kita juga memiliki penyaing yang banyak untuk di bidang ini, di mana penjual barang elektronik dan juga servis elektronik itu makin bertambah lah di Solo. Namun jika bisa dibilang kami itu sebagai pionir lah untuk perusahaan yang bergerak pada bidang elektronik, maka ya seluruh kecenderungan seperti kesusahan itu bisa kami atasi. Oke, berarti PT Setia Elektronik ini ya Mas, udah cukup lama ya Mas, makanya mempunyai nama dan menjadi salah satu pionir di Provinsi Jawa Tengah. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih Mas. Saya ingin menanyakan soal goals di usaha elektronik Mas Gio. Dan kalau bisa jelasin planning untuk mencapai goal tersebut Mas. Kalau dari saya, mungkin dari ayah saya sendiri itu beda. Kalau goal saya ini setelah saya lulus, saya ingin membuat percabangan yang lebih banyak untuk PT saya, karena kan pada dasarnya yang akan mewarisi PT ini adalah saya sendiri. Dan untuk sedikit ada suara ya. Lanjut Mas. Dan untuk bagaimana cara saya menaikkan taraf untuk menjadikan PT kami lebih menyebar ke seluruh kota Indonesia ini, saya akan mulai meresearch di development kota Solo saya sendiri, dan saya akan menerapkannya kepada kota-kota lain. Oke, planningnya sangat bagus dan matang ya teman-teman. Kita apresiasi dulu.
Dan pertanyaan yang terakhir nih Mas, apakah usaha elektronik Mas Gio memiliki kebijakan atau kebiasaan khusus terkait etika kerja dan tanggung jawab sosial? Pasti ada sih Mas, seluruh bisnis apalagi kalau bisnis besar seperti milik kami itu memiliki etika-etika seperti untuk karyawan sendiri kita mengedepankanlah kenyamanan customer dan juga kepercayaan customer. Lalu untuk etika dalam persaingan mungkin juga dalam perdagangan itu kita harus tetap sehat lah, tidak ada persaingan yang kotor di perusahaan kami. Oke, jadi kita Mas Gio ini mementingkan karyawan juga nih ya, bukan perorangan atau gimana gitu. Jadi semua harus rata ya Mas Gio. Oke, jangan lupa ya teman-teman, kalau usaha itu harus sehat. Bener nggak Mas Gio? Harus. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih untuk waktunya Mas Gio. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ini adalah wawancara singkat saya dan Mas Gio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya bersama Mas Gio. PT Setia Elektronik merupakan perusahaan elektronik yang berhasil memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dengan manajemen yang terstruktur, pelayanan profesional, serta komitmen terhadap etika kerja dan tanggung jawab sosial, PT Setia Elektronik mampu menjaga keberlanjutan dan kepercayaan pelanggan di tengah persaingan industri elektronik. Jadi, PT Setia Elektronik tidak hanya mementingkan individu atau perorangan. Jadi semua harus rata agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Rosa Pravitri Juniarti, SEMSM, selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kesempatan untuk menyusun laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk sebagai referensi dan pembelajaran bagi kami di masa mendatang. Dengan hormat, saya Muhammad Adinata Erdiansyah, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.